mengembangkan amanah pendidikan dalam melanjutkan perjuangan dengan ungkapan syukur padamu atas segala karunia, ya Allah. Kau embankan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ini kesempatan yang bukan untuk banyak formalitas atau seremoni, jadi saya langsung sudah poinnya Pak Haji. Jadi ini kesempatan untuk kita refleksi membagi pendapatan dari observasi kelas dan program inovasi ini yang kita kerjasama dengan Ma'arif NU, di mana kita mencapai sampai saat ini sejauh mana jalan dan ke depannya seperti apa. Tapi hanya refleksi awal saja ya. Jadi saya kalau diizinkan ini komentar sedikit ya Pak ya, awalnya bahwa yang kita lihat itu sangat menginspirasi dengan waktu sebentar saja, jadi 5 kali pertemuan pelatihan dengan fasilitator daerah yang Ma'arif ini dari wilayah sini juga dapat kesempatan pelatihan dan juga mendampingi, melatih teman-teman guru dan mendampingi guru di kelasnya dan di sekolahnya dengan masukan seperti itu kita bisa lihat hasilnya seperti ini sampai sekarang ini luar biasa. Secara konkret yang kami mengamati tadi pagi ya sekilas saja itu fisiknya sekolah dan kelas itu sangat indah dan menyenangkan dan sesuai dengan proses pembelajaran yang juga menyenangkan dan aktif untuk anak. Itu yang kita lihat dan menurut beberapa orang yang saya pernah bincang-bincang itu komitmen dan partisipasi dari masyarakat itu yang menghasilkan seperti itu. Jadi sekolah madrasah ini menjadi mitra antara NU Ma'arif dengan yayasan di sini dengan masyarakat, orang tua murid setempat, dan itu kalau begitu bisa jauh ke depan, bisa lebih baik lagi saya kira kalau kuat. Yang kedua saya lihat proses belajar mengajar yang sangat aktif. Mungkin karena kondisi seperti ini banyak orang datang, orang tua seperti saya sudah rambutnya putih nonton, itu bisa mengganggu proses belajar mengajar. Jadi tidak begitu natural ya. Tapi walaupun seperti itu kita lihat anaknya tetap semangat belajar, tidak terlalu distraksi, guru tetap mengajar dengan baik dan proses melatih dan mendidik anak itu sangat bagus, sangat mengaktifkan anak ya. Saya lihat misalnya kelas 1 tadi itu si gurunya ada Monica ya, cerita ke anak-anak itu mulai kelas di sana, mulai pelatihan di sana, terus lanjut dengan diskusi dengan anak, dengan tugas-tugas mereka beberapa tahap sampai akhirnya tadi lihat ada hasilnya anak sendiri yang menceritakan tentang keluarga sendiri. Jadi kita lihat di dalam ya dengan setengah jam atau 40 menit seperti itu banyak sekali pembelajaran anak. Tidak hanya membelajar tentang literasi, baca tulis, mungkin intinya di sana, tapi selain itu ada pembelajaran tentang karakter. Karena ada cerita tentang tolong menolong anak sama adiknya ya. Ada belajar tentang cara kerjasama dengan teman-temannya, kan? Dia tidak hanya belajar sendiri, tapi dengan kelompoknya. Jadi banyak di sana. Kalau kita pakai istilah HOTS, Higher Thinking Skill, jangan pikir bahwa HOTS itu hanya untuk SMA atau apa. Itu mulai kelas 1 di sini dengan HOTS ya. Karena anak-anak harus antisipasi, misalnya harus menerjemahkan cerita tadi dan antisipasi seperti apa anak
motivasinya ke depannya seperti apa. Mereka harus saling belajar, harus tukar pengalamannya, harus tolong menolong Tuhannya dan seterusnya. Ini namanya higher order skills, higher order thinking skills. Jadi ini luar biasa proses belajar mengajar. Kita harap ini bisa diserahkan ke madrasah lain ya, melalui sistem yang seperti ini, PKB, pengembangan profesi yang berkelanjutan untuk guru melalui KKK. Ini saya kira menjadi ya PKB ya bisa, tapi bukan PKB bukan PKB. Ya kalau praktik PKB silakan juga. Nah ini yang penting saya kira kalau mau disebarkan ini masukan dari saya itu perlu ada pelatihan, perlu ada pastian di sini mendampingi teman-teman guru. Kalau hanya datang lihat atau istilah sosialisasi rapat itu nggak mungkin disebarkan seperti ini yang betul-betul ada perubahan dan impaknya. Ya, kalau mau perubahan yang ke dalam itu perlu waktu. Dan namanya PKB bukan partai, tapi pengembangan keprofesian itu kata kunci itu berkelanjutan. PKB berkelanjutan, jadi terus menerus ya. Dan saya kira ini KKG atau KKN atau apa, pokoknya guru sekolah kerja guru itu menjadi kunci ke depannya. Dan tidak hanya pelatihan sekali-sekali, tapi terus menerus. Jadi kita harap seperti itu. Mungkin cukup dari saya Pak, sedikit masukan dan komentar. Terima kasih. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang saya berikan. Kami dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Saya betul-betul kesal jika melihat tadi proses belajar anak-anak, dan saya merasa sepertinya mungkin baru pertama kali ini saya lihat hidup saya saya walaupun terakhir dosen di Zona Ampel, tapi saya melihat masih gak saya lama. Kemudian saya lihat tadi luar biasa prosesnya. Saya teringat waktu kami sempat ke New Zealand, ada short course tentang financial planning and litigation. Kami juga berkunjung ke sekolah, dan sepertinya apa yang kita lihat tadi itu yang terjadi juga di sana. Saya melihat seperti beginilah anak-anak memang harus betul-betul dilatih sejak kecil untuk berani segala-galanya. Jadi dari dua arah ya. Yang menjadi beban pikiran saya, bagaimana kelanjutan dari program. Sebab saya melihat ini ada konsekuensi pembiayaan yang cukup besar, baik dari peralatan maupun dari tenaga pendidiknya itu sendiri. Dan ini memang ada kendala-kendala kita lihat tadi, ada kekurangan tapi tidak wajar. Ada yang mengatakan kelasnya terlalu sempit. Saya bilang memang kelas ini dibangun sebelum ada kerjasama. Jadi inovasi masuk kemudian baru kelasnya sudah jadi. Jadi kita memanfaatkan apa yang ada itu, bagaimana cara itu lebih penting. Tetapi ke depan ini kita tidak bisa main-main dengan program ini. Tapi saya yakin nakoda dari Ma'arif Kiai Arjuna, karena saya tahu beliau ini di Ma'arif, semakin lama di Ma'arif semakin muda. Berarti memimpin Ma'arif tanpa beban. Dan ini kita perlu pertahankan awet mudanya ini. Dan ini tanggung jawab
yang besar buat Ma'arif, karena Ma'arif ini ada informasi yang terima 13.000 madrasah di bawah. Bahkan yang tidak tercatat itu ada catatan ada 48.000. Ini kalau yang seperti ini saya bisa bayangkan bagaimana mempersiapkan segala sesuatu. Bukan kerja yang ringan. Sehingga saya kembali lagi apa yang saya sampaikan tadi, ini adalah bagaimana kelanjutannya ini yang perlu kita pikirkan. Kami berterima kasih kepada inovasi dari Australia yang sudah membantu. Saya kira ini harus betul-betul kita pertahankan. Sebab mendidik ini kita mempersiapkan generasi masa depan, tidak boleh main-main. Saya sampaikan Pak, ini ada Pak Ahmad, dulu waktu saya di Gorontalo, itu mati saya jadi dia itu bapak ada hanya di Gorontalo sendiri, sama sekong. Saya katakan pada Pak Ahmad waktu itu, kita cari duit, walaupun harus merayap sekalipun, madrasah ini harus tetap. Banyak orang yang sudah pesimis, kita kembalikan saja ke mana biasanya dengan anggaran yang ada. Saya bilang tidak. Saya lebih baik satu yang bagus daripada 1000 tapi yang biasa-biasa. Dan ini terjadi pada hari ini, dan sekarang komandannya adalah Ma'arif. Jadi barangkali ini kerja keras, kerja berat dari Ma'arif ke depan, tentunya perlu bantuan dari berbagai pihak agar program ini terus berlanjut. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada inovasi dan Bapak Ibu sekalian yang terlibat dalam program ini. Mudah-mudahan program ini terus berlanjut dan kita telah menanamkan sebuah jasa yang luar biasa terhadap anak-anak kita ke depan nanti. Ini barangkali sumber amal kita semua. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Sekali lagi selamat yang kerja berat Ma'arif yang dapat nama PBNU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai, alim ulama, khususnya Habib Salim, kemudian Kiai Ali bin Junaidi, Bunya Ida, kemudian juga Kiai Haji Mak. Pak Mak ini Kiai Haji Bapak Ibu. Dan Mumidah. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang saya hormati, pertama melihat dari prestasi di kelas performance yang di kelas tadi, ini bukan hanya sekedar luar biasa, tapi orang Pasuruan mengatakannya luar biasa, luar biasa dunia Allah. Kemudian yang kedua, hal yang luar biasa tadi, terutama kalau kita lihat dari interaksi guru dan siswa. Kebetulan Pak Mak, Habib Salim, saya ini guru, mulai dari guru TK, saya pernah jadi guru TK, guru SD, sehingga melihat tadi itu sebuah hiburan yang luar biasa. Suatu zaman bahwa ada interaksi guru dengan murid begitu berjalan interaktif, dan yang lebih penting di sini ada sebuah kebebasan dari seorang guru untuk berekspresi. Ini luar biasa. Moga-moga ini inspirasi dari Ma'arif untuk Indonesia. Karena Ma'arif ini punya prosentase kurang lebih hampir 60% madrasah di Indonesia itu Ma'arif asalnya. Karena itu dengan kemajuan yang dirintis oleh Ma'arif saat ini, saya pikir Kementerian Agama harus berterima kasih. Terima kasih Pak Yai Arifin. Ini sudah keuntungan investasi yang luar biasa bagi Kementerian Agama dengan Ma'arif melakukan upaya-upaya ini. Kemudian untuk menjaga ini perlu diketahui juga bahwa Kementerian Agama sudah melihat tanda-tanda bahwa untuk menyongsong revolusi industri 4.0 ini mau tidak mau, guru harus diberikan ruang yang cukup dalam berinovasi dan berekspresi. Dan untuk ini
di Kementerian Agama kita sudah keluarkan KMA nomor 184. Alhamdulillah KMA 184 tentang pedoman implementasi kurikulum baru meluncur di Indonesia. Ternyata Ma'arif sudah berbuat lebih panjang, lebih jauh dari itu. Semoga nanti Kementerian Agama yang memberikan ruangnya, Ma'arif yang mengisi. Tapi selanjutnya seperti yang dikatakan Habib Salim tadi, saya juga berpikir tadi Habib, bahwa Kementerian Agama punya hutang. Bagaimana untuk menindaklanjutinya? Saya pikir disinilah nanti bantuan Nyaida, bagaimana berupaya segala macam. Karena Nyaida ini walaupun mantan PKB tapi misi PKB Pak, masih misi PKB. Masih hijau. Masih hijau tapi campur merah. Campur kuning. Nah, itu saya pikir punya dampak yang luar biasa untuk kemajuan kita. Mengingat di Kementerian Agama kita sudah bertekad bulat untuk menerobos segala hal yang menjadi hambatan selama ini. Salah satunya Pak Munir ini konsultan dari TAS. Di tahun 2020 awal ini kita kerjasama dengan World Bank Pak Mak, untuk merubah mindset guru. Saya pikir ini kesempatan untuk Pak Munir yang berkantor di Kementerian Agama untuk bersama PMU Pak Fakih, Ketua PMU untuk program World Bank, untuk terutama untuk pendidikan dasar, hal-hal yang begini yang sudah dilakukan oleh inovasi oleh DIVET ini saya pikir perlu dikembangkan untuk hal-hal yang sifatnya mendorong guru untuk berani, kemudian juga mendorong, coba kita lihat tadi seperti yang dikatakan Pak Mak tadi, kita sudah masuk banyak orang di dalam kelas tapi anak-anak begitu enjoy, anak-anak tidak terpengaruh sedikit pun, dia masih tidak terganggu, dia berekspresi sepenuh hati. Ini pengalaman saya jadi guru, ini suatu hal yang luar biasa. Biasanya kalau sudah disiapkan bagus, ada orang lain datang itu seperti daun musik ya, yang banyak durinya itu langsung surut gitu. Anak-anak tidak. Dan ini kalau terjadi di pendidikan umum, saya pikir bukan merupakan kejutan. Tapi yang menjadi lebih kejutan lagi, ini terjadi di lembaganya Ma'arif. Yang mungkin di tahun-tahun yang dahulu, sekian tahun yang dahulu sebelum Pak Kiai Arifin Junaidi jadi ketua, itu mungkin dicipir orang kan gitu Pak Kiai. Ternyata tidak hanya Pak Arifin Junaidi saja yang di Ma'arif terus kelihatan awet muda. Murid-muridnya juga kelihatan awet muda dan berekspresi. Jadi kan ini suatu hal yang luar biasa yang kita. Saya pikir dari saya nggak banyak kata, saya bersyukur. Dan selanjutnya kami harus merapatkan barisan di dalam untuk memikirkan masa depan madrasah yang lain, terutama kelanjutan dari apa yang sudah dipikir oleh Ma'arif. Mungkin begitu Pak Yai Arifin, kami mohon support terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. First of all, my name is Michelle Lowe. I'm Counsellor for Human Development at the Australian Embassy. Udah teriak aja kalau langsung aja ya. Oke. Iya. Dia terjemahan dulu. The Australian government has been working for a long time with the Indonesian government to strengthen education in Indonesia. We're very proud to continue to support that and very proud to work in partnership with NU Ma'arif and also the Ministry of Religious Affairs to support Islamic schools. Pemerintah Australia telah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia juga melalui Kementerian Agama, dan ini adalah hal yang sangat baik sekali yang telah kita lakukan. Thank you very much for inviting us to come and see this school. Yes. This school is very, very impressive. Terima kasih sekali telah menerima kami untuk melihat sekolah ini. Sekolah ini sangat luar biasa. We're pleased to support the school through Innovasi, but I think that you have done so much more than what Innovasi has helped with. Your schools, the classrooms are the most beautiful classrooms I think I have
ever seen in the school. Kami telah membantu program ini melalui inovasi, tapi menurut kami Bapak Ibu telah melakukan lebih dari yang kami bantu sendiri, dan kami telah melakukan sangat baik sekali. I think the commitment from everyone involved, from the parents and communities, from the teachers, from all of the government officials, and from it's very clear. Menurut saya komitmen dari para orang tua, dari komunitas, dari para guru, dari FASDA, dan semua pihak yang terlibat di sini sangat mengagumkan, sangat menolong sekali. And from what I can see in the classroom, the students, they're very bright-eyed, they are learning very actively, and I think that it really is going to put them in a great position for their future. Dan pada saat kami melihat atau berkunjung ke kelas, ruang-ruang kelas, mereka sangat semangat, mata mereka berbinar-binar, dan mereka adalah generasi Indonesia di masa depan. So I also wanted to say congratulations, and I'm very excited to see where this goes in the future. Jadi sekali lagi saya mengucapkan selamat, dan saya sangat bersemangat untuk melihat bagaimana program kita nanti ke depannya di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Anton dari Kabupaten Pasuruan yang berkenakan akhirnya pada kesempatan ini kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh yang hadir, terutama dari Bekasi. Saat ini hadir juga dari PBNU, juga dari Mari Pusat, dari Kementerian Agama Pusat, Pak Ahmad Bambang, dan seluruh yang hadir, bahwa di Pasuruan masih banyak ma'arif yang lain yang kemudian perlu untuk dilakukan hal yang seperti itu. Karena bagaimanapun bahwa 98% madrasah di Pasuruan itu adalah madrasah yang dikelola oleh masyarakat. Oleh karena itu, bahwa pada kesempatan ini tentunya kami menyampaikan terima kasih kepada inovasi dan juga kepada PBNU melalui Ma'arif, bahwa telah melakukan banyak hal dan hal yang sangat bermakna di Pasuruan. Karena selama ini kita lihat bahwa apa yang telah dilakukan di sini adalah merefresh, memperbaiki apa yang selama ini biasa-biasa saja, kemudian menjadi luar biasa yang seperti ini. Oleh karena itu kami berharap bahwa program ini ada keberlanjutannya, ada hal yang kemudian bisa dilakukan lagi untuk madrasah-madrasah lain yang ada di Pasuruan. Oleh karena itu tadi kami sangat terima kasih, dan sekali lagi mohon maaf atas sebelumnya belum bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kementerian Agama, para kiai yang ada di pengurus PBNU dan kedua lembaga Ma'arif yang ada di pusat, serta Ma'arif yang ada di pusat, Bapak-bapak unsur Puspita, Pak Camat, dan Pak Polres dan kami atau saudara-saudara saya, pengurus Ma'arif dan kader lainnya. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya juga ikut gembira, ikut bahagia yang ada kaitannya dengan program inovasi. Karena program inovasi ini sampai detik ini yang di kementerian itu sudah ditugaskan kepada SD-SD yang berzonasi, sehingga kaitan dengan ini saya melihat secara langsung tadi konteks pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa memang sangat menarik dan sangat indah sekali, utamanya dalam rangka untuk memberikan rasa ketenangan kepada siswa terhadap gurunya. Tadi suasananya mengajar itu
dengan suasana yang tidak ada sekat antara guru dan siswa. Ini yang beda. Dan kami dari Dinas Pendidikan, mungkin dari tim evaluasi inovasi, kami juga di sini kebetulan kita masuk media inovasi ya. Kepala sekolah kami yang di SD Aresjo 2 Pak Ayub itu juga pernah punya peluang belajar Australia. Alhamdulillah dengan dia itu belajar Australia, tentunya dia bisa membebaskan ke SD-SD yang ada di sekitar Kecamatan Pojengreh dan sekitarnya. Berkaitan dengan ini juga mungkin kaitan dengan program ini, kami tahun 2006 itu kami sudah mempunyai program Endurance, artinya program perencanaan, terus pelaksanaan, dan di situ ada refleksi. Dan kami juga alhamdulillah di saat itu guru-guru Pasuruan itu saya coba yang dari Direktorat Pendidikan Keagamaan ya. Jadi kami ini yang di Pasuruan ini ada sekitar 31 instruktur nasional yang diakui oleh kementerian, dan dia melakukan inovasi ke Indonesia Timur dan Indonesia Barat, terutama di Kalimantan, di Maluku, dan di Padang, Sumatera. Dengan pertemuan ini saya kira saya sangat mengapresiasi, dan mudah-mudahan program ini sesuai dengan Bapak yang dari pengurus PB itu. Mungkin yang terpenting adalah tidak lanjut itu kebiasaan. Tapi program SLB itu tahun 2005, tapi sekarang terus berjalan, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah. Di sisi lain ada Sampurna Modesel itu juga menyampaikan tentang program peningkatan mutu para guru dan para kelas sekolah. Saya sangat bangga karena di sini sudah madrasah sudah tersentuh dengan program-program inovasi, tentunya nanti akan menghasilkan putra-putra Indonesia yang lebih cerdas dan lebih bersaing di kancah dunia. Ini harapannya. Dan yang jelas keberadaan di sekolah ini memang sangat, ya saya sangat gembira karena apa, mungkin akan berimbas kepada sekolah-sekolah yang lain, berimbas kepada MI yang lain, karena di saat refleksi tadi, ini refleksi di saat mengajar tadi mungkin ada beberapa guru yang bisa mengamati tentang ya guru yang melaksanakan proses pembelajaran, sehingga nantinya akan memberikan kontribusi saling kebangsaan, masukan yang tujuannya adalah untuk peningkatan mutu di dalam rangka untuk proses pembelajaran. Terima kasih, selamat sukses buat inovasi, dan kami waktu dari Pak Bupati, dan Bapak Bupati mohon maaf tidak bisa hadir karena masih banyak acara, dan tentunya punya satu pegangan bahwa Bapak Bupati ini punya visi yang sangat luar biasa, yaitu Pasuruan juga menjadikan lebih sejahtera masyarakat dan budaya saya. Di sisi lain ada satu visi yang mengangkat sekolah dan madrasah, bahwa program pokok itu adalah kesehatan, permukiman, dan pendidikan. Salah satunya adalah dia akan meningkatkan, mengintegrasikan antara pendidikan formal dan non formal. Pada saat ini Pak Bupati juga dengan Pak Wakil Bupati mempunyai jargon-jargon yang sangat unik. Salah satunya adalah Wak Bikin, ya. Jadi wayai bangun mati dan mati. Kedua adalah kemisan, ya. Jadi menuntaskan kemiskinan masyarakat. Yang berikutnya adalah masalah itu pusaka, pemuda santri anti narkoba, dan masih banyak lagi ada 15 jargon yang diangkat oleh Pak Bupati dari 5 tahun yang akan datang ini. Mudah-mudahan dengan adanya inovasi ini tentunya Pasuruan akan lebih terangkat dan akan lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia dan mudah-mudahan dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yusuf, mungkin Pak Yusuf ini koordinator fasilitator dari
sesuatu yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dari BP Petro, dari Bud Ramadan, dari Saiful Sudeti, kemudian dari Inovasi Mahmah, dari Bisa, dari Bisa Inggris, dan para pemenang pasar semua, para penasihat suasana pembelajaran yang seperti ini. Artinya yang sudah disampaikan di pengantar tadi, tidak ada sekat atau pembelajaran memang berjalan dengan cara yang menyenangkan. Itu kata kuncinya. Kemudian mungkin apa yang kita lihat bersama tidak lepas dari hasil kerjasama semua pihak. Kesuksesan yang kita lihat hari ini adalah kesuksesan bersama, terutama yang berkaitan langsung dengan pendidikan anak-anak, yaitu bagaimana kami merasa menerima tantangan dan ini jarang atau bahkan tidak pernah dilakukan di madrasah, yaitu bagaimana membangun partisipasi orang tua. Orang tua yang selama ini diundang ke madrasah itu hanya ketika penerimaan rapor, tapi ini orang tua diundang ke madrasah untuk duduk bersama, untuk bagaimana menciptakan atau membangun suasana kelas yang menyenangkan untuk anak-anak mereka. Ini yang membuat kesuksesan ini bisa kita lihat di Zoom. Jadi kami menganggapnya program literasi ini sebagai pemantik untuk kemajuan pendidikan khususnya di Kabupaten Pasuruan, dan mudah-mudahan bisa menyebar di seluruh area yang ada di Indonesia. Jadi kata kunci yang sudah disematkan di Tibasda, program literasi kerjasama LM Ma'arif dan inovasi itu adalah sebuah anugerah yang harus kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta guru Anda bisa refleksi. Kelas 1 ya. Zaman saiki zaman kemajuan, sembarang kalir kudu transparan, rakyat sing ditarik urunan, tapi gak ketuman pembangunan. Pasuruan ombo panggonane iku mesti akeh kayane, lek ditata mesti hasile kanggo kemakmuran rakyate. Zaman saiki zaman kemajuan, sembarang kalir kudu transparan, rakyat sing ditarik urunan, tapi gak ketuman pembangunan. Pasuruan opo panggonane iku mesti akeh kayane, lek ditata mesti hasile kanggo kemakmuran rakyate. Ayo dulur kabeh padha melu aku, bareng-bareng kuyup ora usah patu, bangun Pasuruan kudu bersatu, mugi manfaat rakyat padha gumuyu. Pasuruan iku ngene kumpul kanca,